Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Luar biasa dong. Oke adik-adik, selamat hari Minggu pastinya. Dan sebelum kita memulai Karis Kids, adik-adik kakak mau ngomongin beberapa hal. Pertama, dilarang makan selama ibadah. Kalau minum mungkin boleh, supaya kalau nanti haus, adik-adik tetap segar. Terus tidak boleh main. Jadi adik-adik harus fokus. Apakah itu dari handphone, apakah itu dari TV. Jadi adik-adik fokus beribadah ya. Dan tidak boleh tiduran. Kenapa tidak boleh tiduran? Karena nanti kalau tiduran, kalau adik ketiduran bagaimana? Jadi nggak fokus. Jadi adik-adik nggak boleh makan, nggak boleh main, dan tidak boleh tiduran selama ibadah ya. Tenang kok adik-adik, ibadahnya nggak akan lama ya. Pasti bisa ya. Yuk bangkit berdiri dulu. Ayo bangkit berdiri. Oke. Kita mau berdoa dulu ya. Tetapi sebelum berdoa, kakak juga mau mengingatkan untuk adik-adik, ingatkan papa mama kalian atau cici koko kalian atau kakak-kakak kalian untuk memfoto kalian, merekam ayat hafalan kalian dan dikirim ke nomornya Kak Anita ya. Agar apa? Agar adik-adik mendapat poin. Dan poin itu bisa dikumpulkan dan ditukarkan dengan hadiah nantinya. Semangat dong, yeay! Oke, adik-adik yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Bila sebentar kami ingin memulai ibadah Karis Kids, biarlah Roh Kudus-Mu yang bertata dalam hati kami, dan kami buka hati kami untuk Engkau berkuasa, untuk Engkau menjadi Raja atas kami. Dan kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, di pagi yang indah ini kami semua mau berdoa buat bangsa kami selalu dijaga, dilindungi, diberkati, dan berkati juga presiden dan wakil presiden kami. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus, untuk berkat-Mu hari ini, Kiana berdoa untuk teman-teman Kiana. Kiranya Tuhan Yesus menjaga dan memberikan kesehatan. Haleluya, amin. Sanato, dekati mami, kasih uang, kesehatan, sama-sama teman-teman, terkasih, amin. Shalom adik-adik, luar biasa adik-adik. Anak-anak yang dikasihi Tuhan sudah siap memuji Tuhan dengan penuh sukacita, menyapa semua saudara-saudara yang ada di rumah, menyapa papa mama, berkata halo, halo, hello, hello, dan olah-olah. Yuk kita memuji Tuhan. Hello, 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 olah, olah. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Hello, 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 olah, olah. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu bersedih, jangan kamu bersusah, sebab Yesus besertamu. Haleluya. Sekali lagi ya. Mari kita memuji Tuhan. Hello, 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 olah, olah. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Hello, 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 olah, olah. Apa kabarmu? Semua bersenang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu bersedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Haleluya. Jadi adik-adik, ketika memuji Tuhan, gak boleh bersusah hati, gak boleh merasa payah, tetapi harus dengan sukacita, seperti kakak Dika dan kakak Devi yang selalu tersenyum. Coba kakak Sherin mau lihat senyumnya, perlihatkan senyum kalian yang termanis kepada papa mama atau kakak-kakak atau adik-adik yang di rumah. Senyum ya adik-adik, kita harus terus bersukacita dengan bersama Tuhan karena kita senang memuji Tuhan. Ya, mari kita memuji Tuhan, senang-senang memuji Tuhan.
kita harus selalu bersenang-senang memuji Tuhan dan selalu bersukacita. Kita coba sekali lagi ya lagunya. Yuk, mari sama-sama dengan Kakak Dika dan Kakak Delvi juga dan semua bersama. Haleluya. Yuk. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepukkan tangan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepukkan tangan. Jangan kau ngantuk, jangan kau malas, Yesus Tuhanmu senang dipuji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepukkan tangan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepukkan tangan. Jangan kau ngantuk, jangan kau malas, Yesus Tuhanmu senang dipuji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Anak-anak Tuhan harus suka menari, memuji dan melompat bagi kemuliaan Tuhan. Oke, mari kita terus memuji nama Tuhan. Masih semangat ya adik-adik yang di rumah? Kita mau semangat memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Adik-adik yang di rumah, bagaimana setiap hari bertambah dalam cinta sama Tuhan nggak? Pastinya dong, karena Tuhan juga cintanya semakin dalam, semakin luas, sampai mengatasi semuanya. Kita memuji Tuhan ya, bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalam kasihnya Tuhan, bertambah-tambah dalam juga kasih kita kepada Tuhan. Ya adik-adik, yuk kita memuji Tuhan. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah dalamnya, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Haleluya. Kita nyanyi sekali lagi adik-adik. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Luar biasa anak-anak Tuhan. Mari kita terus semangat memuji Tuhan karena dalamnya kasih Tuhan bagi kita. Adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan ya? Nah, kalau kita mau mendengar firman Tuhan, kita harus menjaga hati. Jaga hati kita dan siapkan buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita muji Tuhan dulu ya. Yuk, jagalah hatimu supaya kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Buka hati
Mari jaga hati. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depanmu ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau maju, maju, maju. Masa depanmu ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Masa depan. Masa depanmu ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau maju, maju, maju. Masa depanmu ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu, kami mau hidup kami selalu membuat Tuhan Yesus tersenyum. Karenanya kami mau dengarkan firman Tuhan, kami mau duduk manis, kami buka telinga kami buka hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Berkati kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, shalom teman-teman Karis Kids, dimanapun teman-teman semua berada. Apa kabar hari ini? Luar biasa, amin. Haleluya teman-teman, kalian percaya bahwa teman-teman semua dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan, amin. Setuju nggak? Yang setuju bilang yes, yes, yes. Oke teman-teman semua, di hari yang bahagia ini Kak Eser mau cerita tentang garam dan terang dunia. Teman-teman pasti udah pernah dengar kan ya cerita tentang garam dan terang dunia. Ya, ingat nggak waktu Tuhan Yesus bilang begini ke murid-muridnya, bahwa kamu harus menjadi garam dan terang dunia. Pernah dengar nggak cerita tentang itu? Pernah nggak? Pasti pada lupa ya. Ayo jujur. Kalian enggak ya? Pasti teman-teman semua masih ingat ya cerita tentang garam dan terang dunia. Ya enggak? Nah, di kesempatan ini Kak Eser punya alat peraga nih. Nah, ini garam dan terang dunia. Tapi sebelumnya Kak Eser mau tanya, apa sih gunanya garam itu? Ayo, apa gunanya garam? Apa gunanya terang? Nah, kalau garam ini kalau kita lihat ya, kalau mama-mama lagi masak di dapur gitu ya, pasti membutuhkan garam supaya kalau masakan itu kadang-kadang kita makan, mama, kok masakannya nggak enak, kayaknya ada yang kurang deh, ternyata lupa taruh garam, ya nggak? Iya dong. Nah, garam ini supaya membuat masakan itu menjadi enak banget. Nah, terus apa gunanya terang? Ingat nggak penciptaan Tuhan Yesus dalam Kejadian pasal pertama, Tuhan bilang jadilah terang, ya nggak? Kalau di rumah, kalau nggak ada lampu, waktu malam hari teman-teman semua suka nggak? Pasti nggak suka kan? Atau kalau lagi padam lampu gitu kan? Lagi padam lampu, teman-teman merasa, aduh kok gelap, pada nggak betah kan? Nah, kita semua membutuhkan namanya terang. Jadi, garam dan terang ini sangat berfaedah, sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama halnya dengan Tuhan Yesus bilang dalam Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-13 sampai 16. Teman-teman bisa baca ya di bawah sini ya. Baca yang keras sama-sama. Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-13 hingga yang ke-16. Di situ berkata bahwa kamu adalah garam dunia. Dan apa? Kamu adalah terang dunia. Iya enggak? Siapa di sini mau jadi garam terang dunia menyambangi Tuhan? Bilang saya, bilang yes. Tuhan mau teman-teman semua di rumah
walaupun kita masih di rumah, walaupun kita sekolah masih online, Tuhan mau teman-teman semua harus jadi garam dan terang dunia. Kalau buat PR, jangan suka nyontek di internet. Ayo jujur, siapa tuh yang gitu? Kalau dikasih ujian, cari jawaban, terus nyontek di internet, cari jawabannya di Mbak Google. Ayo jujur, jangan-jangan Kak Delvi lagi yang lagi ngerekam. Iya nggak? Atau benar, atau salah nih? Iya, nggak boleh gitu. Kalau harus jadi garam tuh nggak boleh nyontek. Kalau menjadi terang Tuhan itu, menjadi garamnya Tuhan itu supaya orang lain melihat ada Tuhan Yesus dalam diri teman-teman semua. Sekalipun di rumah tuh nggak boleh marah, nggak boleh nyontek pekerjaan orang lain, nggak boleh niru-niru di internet kalau lagi ujian, nggak boleh malas-malas gitu kan, nggak boleh bohong, ya nggak. Kalau guru-guru sekolah minggu Karis Kids bilang hafal ayat hafalan, harus semangat, harus rajin. Kalau mama suruh, hei kamu harus berdoa. Contohnya Mama suruh, si A harus berdoa, si B harus membersihkan kamar, si C harus menyapu-nyapu, bersih-bersih rumah. Harus dong dilakuin. Supaya oh anakku ini pintar dan baik. Dia menerapkan apa yang namanya garam dan terang dunia. Nah teman-teman, dalam pembahasan ini ya, terang ini nggak boleh ditaruh di bawah kolong gitu. Dalam pembacaan ini bilang harus ada diletakkan di atas tempat yang sangat tinggi. Kenapa? Supaya orang lain melihat ada cahaya yang besar. Supaya terang itu menerangi kegelapan. Coba bayangin waktu malam hari kalau nggak ada bintang dan bulan. Gelap gulita nggak? Suka nggak? Pasti pada bilang, aduh gelap, nggak bisa lihat jalan, nggak bisa lihat jalan. Bukan karena takut ya, nggak boleh takut ya. Tapi lebih kepada, kok saya nggak bisa ngeliat jalan karena nggak ada penerangan. Sama halnya dengan dirimu, Tuhan mau hidupmu harus menerangi orang-orang di sekelilingmu. Tuhan mau hidup teman-teman semua itu harus menjadi berkat buat mama papa, buat kakak adik, buat teman-teman di sekolah waktu kita lagi Zoom. Ya, benar nggak? Benar dong. Nah, yang kedua Tuhan bilang kamu harus jadi garamnya Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Baca sekali lagi. Kamu adalah garam dunia. Nah, teman-teman kalau ke pantai itu kan kita suka berenang ya. Siapa di sini suka berenang? Kak Delvi lagi. Nggak ada lagi suara yang lain apa? Kak Delvi mulu nih. Nah, Tuhan mau tuh seperti garam di laut. Waktu kita, siapa di sini yang pernah berenang ya, tiba-tiba keminum air laut, asin banget gitu kan. Atau siapa di sini yang waktu mamanya lagi masak, mama kurang garam, kita taruh dikit aja garam udah berasa enak, ya enggak? Nah, Tuhan mau hidupmu seperti itu teman-teman semua. Tuhan mau hidupmu jadi garam yang bisa memberi rasa kepada teman-teman semua yang ada di sekelilingmu. Setuju? Setuju dong. Nah, oke. Kemudian nih, Esther punya sesuatu yang keren tentunya nih, yang fresh dan luar biasa. Nah, ini dia. Nah, ini Tuhan Yesus yang ada di tengah nih ya. Terus Kaiser mau kasih nama si Jono dan si Jini. Jono dan Jini. Nah, teman-teman, Kaiser punya satu PR buat teman-teman semua nih di rumah ya. Untuk kita hafal dan jangan lupa untuk dikirim ke guru-guru sekolah minggu ya. Nih, lihat baik-baik ya. Ada si Jono dan Jini. Nah, teman-teman yang laki-laki, yang cowok-cowok harus hafal ayat ini. Bilang begini ya, Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Yang cowok-cowok bilang apa? Akulah terang dunia. Oke, sekali lagi ya, Matius pasalnya yang kelima ayat yang ke-13 sampai yang ke-16 berkata, akulah terang dunia. Oke. Kemudian yang Jini, yang cewek-cewek, yang perempuan-perempuan harus hafal bilang seperti ini. Matius pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-13 sampai 16 berkata,
Akulah garam dunia. Sekali lagi ya, Matius pasalnya yang kelima ayat 13 sampai 16 berkata, Akulah garam dunia. Oke, Tuhan mau kita semua, baik yang anak laki-laki ataupun anak perempuan, kita harus menjadi apa? Garam dan terang dunia. Cedeng. Itu yang Tuhan mau buat kita semua. Kita jadi garamnya Tuhan, kita jadi terangnya Tuhan, supaya orang melihat, oh anak sekolah minggu Charis Kids luar biasa, fantastik. Yes. Sampai jumpa teman-teman semua. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.